Mendamin, mendamin. Nggak nampak tuh. Assalamualaikum Kak. Maafin dulu Salam. ya. Salam. 저쪽에 출신 경호원 강철의 오른팔. 이분이 오연주 씨세요? Xiaomi cái con à
Abang mau dibuatin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, selamat bergabung para peserta kelas tajwid persiapan Ramadan semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini kita lagi-lagi diberikan oleh Allah nikmat yang sungguh besar, yaitu nikmat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mengisi jiwa kita, untuk semakin mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan yang tinggal sebentar lagi. Alhamdulillah. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para sahabat, para tabi'in, dan para ulama, baik itu yang mutaqaddimin dan yang mutaakhirin. Alhamdulillah, pada malam ini ya sudah banyak yang bergabung. Langsung kita mulai saja supaya tidak terlalu telat. Insya Allah pembahasan malam ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting, yang merupakan pembahasan asas dalam tajwid, yang sangat ditekankan oleh para ulama untuk dipelajari, yaitu tentang makharijul huruf. Ya, kita buka slide-nya dulu. Oke ya, makharijul huruf. Ya, makharij ini merupakan jamak ya, bentuk jamak dari kata makhraj. Makhraj itu adalah artinya tempat keluarnya sesuatu. Jadi makharij adalah tempat-tempat keluar. Makharijul huruf ya, dalam pembahasan ilmu tajwid, makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz atau pengucapan. Apa maksudnya berhenti suara dari sebuah lafaz atau pengucapan? Nanti akan kita jelaskan di depan.
Sehingga bisa dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, jadi makhraj itu atau makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab. Ya, karena sekali lagi Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga untuk kita bisa membaca dengan baik dan benar yang harus kita kuasai adalah bagaimana pelafalan huruf-huruf Arab ini yang tepat. Nah, salah satunya adalah dengan mempelajari makharijul hurufnya. Dari mana keluar huruf-huruf tersebut? Nah, karena kita manusia ketika kita mengeluarkan suara ya itu membutuhkan kerjasama antara beberapa bagian yang ada di dalam mulut kita ya, ada di tenggorokan, ada lisan, itu termasuk organ-organ suara kita. Ada lidah, ada gigi, ada gusi, ada langit-langit, ya, ada bibir. Nah, itu semua adalah organ-organ yang membantu kita untuk bisa mengeluarkan huruf, ya. Nah, jadi itu adalah makharijul huruf. Jadi makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, di mana ketika suara keluar ya, dan berhenti di suatu tempat, ya maka di tempat itulah makharijul hurufnya. Kita lihat di depan ya. Nah, ini cara mengetahui makharijul huruf bagaimana? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi dari mana makhraj suatu huruf? Yang pertama, taskinul harf, dengan mensukunkan huruf. Kita kasih contoh di sini huruf sa. Ya, kita sukunkan. Tapi kan huruf sukun tidak bisa berdiri sendiri, maka kita tambahkan satu huruf di belakangnya. Kita tambahkan hamzah. Jadi kita baca as. Ketika kita baca as, ya, suara kita berhenti di sini, di ujung gigi seri atas dengan ujung lidah. Berarti disitulah makhrajnya. Nah, itu salah satu cara mengetahui makharijul huruf, tempat berhentinya huruf atau tempat berhentinya suara huruf atau tempat keluarnya huruf. Yang kedua bisa juga dengan tasydidul harf, dengan mentasydidkan huruf. Huruf qaf misalnya kita baca aqqa, aqqa. Karena ketika huruf itu sukun atau ketika huruf itu tasydid, tasydid sama juga huruf sukun double ya. Tasydid, maka bunyi huruf itu akan terdengar lebih jelas. Makhrajnya itu akan terdengar lebih jelas dibandingkan ketika dia berharakat, sehingga lebih mudah untuk kita mengetahui makharijul huruf atau mendengarkan makharijul huruf ketika kita mensukunkan huruf atau ketika kita mentasydidkan huruf. Ya. Nah, kemudian rincian makharijul huruf. Makharijul huruf ya, secara umum itu terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama, makhraj al-jauf. Ya, makhraj al-jauf itu artinya adalah rongga mulut dan tenggorokan. Ya, jadi al-jauf artinya rongga mulut dan tenggorokan. Rinciannya ada satu makhraj yang keluar dari situ. Kemudian yang kedua adalah makhraj umum al-halq. Al-halq ini artinya tenggorokan. Dan di situ ada 3 rincian makhraj. Yang ketiga ada makhraj al-lisan. Al-lisan artinya lidah. Nah, di sini di lidah inilah paling banyak huruf-huruf hijaiyah keluar, ada 18 huruf yang terbagi kepada 10 makhraj. Yang keempat ada asy-syafatain. Asy-syafatain itu artinya 2 bibir. Nah, di situ ada 2 makhraj rincian. Dan yang terakhir adalah khayshum. Nah, khayshum artinya rongga hidung dan di situ ada 1 rincian makhraj dan total semua makharijul huruf adalah 17 atau 17 makhraj. Nah, kita akan pelajari lebih mendetail di depan. Yang pertama, makhraj jauf. Makhraj jauf artinya adalah rongga mulut dan tenggorokan. Coba kita lihat ya di gambarnya ini. Nah, rongga mulut yang putih ini beserta tenggorokan kita ya yang warna biru itu. Nah, itu adalah makhraj jauf. Makhraj jauf ya merupakan tempat keluar dari 3 huruf mad. Ya, ingat huruf mad adalah huruf yang memberikan kita bunyi panjang ya, yaitu alif yang sebelumnya huruf berharokat fathah.
panjang ya. Nah, bunyi vokal panjang itulah namanya mad ya. Bunyi vokal panjang itu namanya mad. Nah, vokal panjang inilah yang keluar dari al-jauf. Ba, ta, ta. Nah, itu yang pertama alif maddiyah, alif mad. Kemudian yang kedua, yang keluar dari makhraj jauf adalah waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. U, bu, tu, su. Ya, bunyi vokal panjang u, nah itulah yang keluar dari sini, dari rongga mulut kita. Rongga mulut dan juga tenggorokan. Dan yang terakhir, ya, al-jauf merupakan makhraj dari ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah. I, bi, ti, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi makhraj jauf ini adalah tempat keluarnya vokal panjang atau huruf-huruf al-maddiyah. Ya, jadi ada 3 huruf, alif yang sebelumnya fathah, ya sukun yang sebelumnya kasrah, dan waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Kesemua itu keluarnya dari rongga mulut dan tenggorokan kita. Berikutnya, kita masuk ke makhraj yang kedua, yaitu makhraj halq. Halq berarti tenggorokan. Nah, coba dilihat ini yang warna biru ya di gambar. Ini adalah makhraj halq. Huruf-huruf yang keluar dari halq ini atau dari tenggorokan ada 6 huruf. Yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha. Kita lihat lebih detail lagi. Yang pertama, aqsal halq. Ya. Aqsa, apa makna aqsa? Masjidil Aqsa. Ya. Aqsa itu artinya yang paling jauh. Apa maksudnya yang paling jauh? Ya, para ulama kalau dibilang paling jauh, dekat itu kan relatif ya. Dekat dari mana dulu atau jauh dari mana dulu? Maka dibuatlah standar ya. Yang paling dekat dan paling jauh dari sini, dari bibir kita. Jadi kalau dalam makhrajul huruf dibilang adana yang paling dekat, itu berarti paling dekat dengan bibir. Kalau dibilang aqsa, itu berarti maksudnya aqsa dari asyafatain, paling jauh dari asyafatain. Jadi aqsal halq artinya adalah bagian tenggorokan yang paling dalam atau yang paling jauh dari bibir, dari syafatain ya, dari depan sini. Nah, kemudian ya kita lihat artinya aqsal halq adalah bagian tenggorokan paling jauh atau paling bawah. Nah, di sini sering terjadi kesalahpahaman ya ketika menjelaskan tentang aqsal halq ini. Saya dengar bahwa disebutkan aqsal halq itu di sini, di leher kita paling bawah. Nah, itu salah ya, itu keliru. Karena aqsal halq itu adalah tepat di pita suara kita. Di mana letak pita suara manusia? Kalau kita raba di pertengahan leher kita, yaitu ada sedikit tonjolan, ya. Di situ ada namanya voice box, kotak suara ya di belakang itu. Nah, disitulah letak pita suara. Nah, aqsal halq itu makhrajnya di sini, di pita suara kita. Jadi bukan di sini, di bawah leher. Ya, sering disebutkan aqsal halq di sini, di bawah leher. Wasatul halq di tengah leher, bukan. Yang dimaksud aqsal halq adalah pangkal dari tenggorokan kita bagian atas sini, namanya di pita suara atau voice box kita, yaitu di tonjolan yang ada di leher kita. Kalau laki-laki mungkin lebih mudah ya karena ada jakunnya. Nah, kita perempuan juga ada sedikit tonjolan ya, tulang yang menonjol. Nah, disitulah makhraj aqsal halq di pita suara kita. Nah, dari aqsal halq ini keluar 2 huruf hijaiyah. Yang pertama adalah hamzah. A, a ya, kita tadi taskinul huruf kita sukunkan a
As-sama. Nah, di sini di pita suara kita. Begitu juga huruf yang kedua adalah huruf H. Ah, ah, ha, ah. Nah, itu juga keluar dari aqsal halq atau dari pita suara. Ya. Kemudian kita lanjutkan makhraj berikutnya wasatul halq. Nah, dan yang agak membantu kita untuk mengingat makharijul huruf ya, itu semuanya disusun dari bawah ke atas sampai ke ujung sampai ke bibir. Ya, jadi kita dari bawah, dari aqsa naik ke tengah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit makin ke depan. Ya, jadi dari aqsa kita naik ke wasatul halq atau ke pertengahan tenggorokan. Ingat, pertengahan tenggorokan tidak sama dengan pertengahan leher ya. Pertengahan tenggorokan kita dimaksud adalah di sini. Naik sedikit dari aqsal halq. Coba kita lihat ya. Gambar yang ada titik-titik ini ya, titik-titik suara. Nah, ketika kita naik sedikit dari makhraj hamzah dengan makhraj ha tadi dari aqsal halq, kita naik sedikit. Nah, di situ di atas tenggorokan kita itu ada namanya lisanul mizmar ya. Kalau dalam bahasa Arabnya lisanul mizmar, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu katup di tenggorokan. Ya, jadi ini adalah semacam katup ya, yang menutup saluran nafas ketika kita menelan makanan atau minuman. Jadi ini kan posisinya ke atas, posisi normalnya ke atas. Tapi saat kita menelan makanan, katup ini akan menutup ke bawah. Oh, sorry. Nah, katup ini dia akan menutup ke bawah, sehingga makanan atau minuman itu tidak masuk ke saluran nafas. Ya, makanya kan kita dianjurkan ketika makan atau minum itu tidak sambil berbicara atau tertawa ya, sehingga nanti takut-takut makanannya itu masuk ke saluran nafas, bukannya masuk ke saluran cerna. Jadi inilah lisanul mizmar yang menjadi pemisah antara saluran nafas dengan saluran suara. Nah, disitulah di bagian tengah-tengah itu, di tempat yang adanya lisanul mizmar itu, dari situlah keluarnya huruf-huruf wasatul halq, yaitu huruf ha dan huruf ain. Kemudian huruf ain ya. Dia huruf ain ini lebih jelas ya, karena sangat terasa pergerakan dari lisanul mizmar ini. Pergerakan dari katup ini ketika kita huruf ucapkan itu terasa ada katup yang bergerak. Ya, nah, disitulah makhraj ain dan ha. Kemudian kita naik lagi ke lebih atas lagi. Adnal halq, artinya tenggorokan yang paling dekat ya, kita bilang tadi paling dekat dengan bibir atau bagian tenggorokan yang paling atas. Darinya keluar dua huruf. Ini sudah mendekati ke lidah kita ya, mendekati ke bagian belakang lidah. Nah, di sini di atas sini keluar dua huruf. Yang pertama ghain, al itu dari adnal halq atau tenggorokan kita yang paling atas. Begitu juga huruf kha, itu di keluarnya dari adnal halq. Jadi kita simpulkan sedikit dari makhraj yang kedua, yaitu makhraj halq, itu keluar ada 6 huruf. Dan ini kita gampang mengingatnya ya, sering kita hafal hamzah ha, ain ha, ghain kha. 6 huruf ini adalah 6-6-nya huruf izhar. Ya, jadi ke-6 huruf izhar itu keluarnya dari tenggorokan. Makanya kalau izhar nun dinamakan dengan izhar halqi, ya kan? Izhar karena semua huruf-hurufnya itu adalah huruf halq atau huruf tenggorokan. Jadi itu ya, tenggorokan kita terbagi 3. Ingat, yang pertama adalah aqsa, tenggorokan paling jauh, yaitu letaknya di pita suara atau di pertengahan leher kita, bagian yang menonjol di situ. Kemudian naik sedikit wasatul halq, itu di tepat di katup
tenggorokan, dan adnal halq itu di tenggorokan kita paling atas. Di situ keluar dua huruf ghain dan kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha ya. Ingatnya hamzah ha, ain ha, ghain dan kha. Oke. Kita selesai dari dua makhraj. Makhraj al-jawf tadi adalah huruf-huruf mad, alif, waw, dan ya mad. Kemudian dari halq itu adalah huruf-huruf izhar, hamzah, ain, ghain, kha. Dan berikutnya kita masuk ke makhraj lisan atau makhraj lisani. Nah, di sini lisan ya, lisan artinya lidah. Ada 18 huruf yang keluar dari lidah kita. Ya, jadi lidah kita ini paling banyak berkontribusi dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Ada 18 huruf yang keluar dari makhraj lisan dan terbagi kepada 10 rincian makhraj. Ya, coba lihat ini nah gambarnya. Lihat ini ada sebaran-sebaran huruf-huruf yang keluar dari makhraj lisan ya, dari paling belakang ke depan ya. Akan kita lihat satu-satu. Yang pertama makhraj qaf. Makhraj qaf adalah ya bagian lidah paling dalam. Nah, lidah kita paling dalam, coba lihat ini ya. Kalau ini diumpamakan lidah kita ya, ini yang tenggorokan, maka ini ya. Lidah kita paling dalam dengan langit-langit mulut yang lunak atau berdaging. Kalau kita rasa atau kita pegang, coba kita pegang ya di langit-langit atas mulut kita, itu bagian yang depan itu keras. Nah, itu bagian ilham atau tulang. Sedangkan dia semakin ke belakang itu semakin berdaging. Kalau di gambar ini jelas ya digambarkan bagian depan itu warnanya kuning. Karena apa? Karena di belakang kulit kita itu adanya tulang. Sedangkan ya di belakang ini warna pink. Karena di belakangnya ini daging. Ya, jadi huruf qaf ya, makhraj huruf qaf adalah pangkal lidah kita atau lidah kita bagian terdalam bersentuhan dengan langit-langit atas yang lunak atau bagian yang daging. Ko, ako, ako. Ya. Jadi makhraj qaf adalah pangkal lidah dengan langit-langit atas bagian yang lunak. Di sinilah makhraj huruf qaf. Kemudian kita maju ke depan sedikit. Nah, di sini ada makhraj huruf kaf. Coba kita baca, makhraj kaf adalah bagian lidah paling dalam atau pangkal lidah, ini pangkal lidah. Dan langit-langit mulut yang berdaging dan bertulang. Jadi dia antara daging dan tulang. Di sinilah makhraj huruf kaf. Jadi ada sedikit daging dan sedikit tulang. Jadi makhraj kaf itu lebih maju sedikit dibandingkan makhraj qaf. Qaf, kaf, ako, ak, pangkal lidah kita ya, pangkal lidah kita dengan langit-langit atas ya. Ak. Dari situlah makhraj huruf kaf. Jadi huruf yang kedua keluar dari lidah, yang pertama adalah qaf, yang kedua adalah kaf. Next. Nah, kemudian makhraj jim, shin, ya. Ketiga huruf ini disatukan karena satu makhraj, ya, yaitu dari mana? Dari tengah lidah, ya, bagian lidah kita di tengah ini, bukan tengah tok ini ya, bagian pertengahan lidah kita, ya, dengan bagian tengah langit-langit mulut kita di atas. Coba kita lihat ini gambarnya. Yang pertama ada huruf jim, ya, huruf jim. Kita lihat di sini bagian tengah lidah kita. Alhamdulillah. Bagian tengah lidah kita naik ke atas, ya, naik ke langit-langit. Ja, aj,
aj. Ingat huruf jim ya, coba diperhatikan gambar ini, lidah kita rapat ya, rapat dengan langit-langit seperti ini, bersentuhan rapat. Karena kalau tidak kita rapatkan itu nanti sifatnya salah ya. Jadi rapat, kita lihat gambar ini kan semuanya sama-sama keluar dari wasatul lisan ya, dari tengah-tengah lidah, tapi kok beda-beda tingkat kerapatannya, ada yang rapat, ada yang nggak rapat. Itu nanti terkait dengan sifatul huruf, dengan sifat hurufnya. Artinya kalau misalnya kita salah-salah di kerapatan ini, maka bunyi hurufnya bisa berbeda. Ya, makanya nanti kita akan belajar sifatul huruf, tidak cukup dengan makharijul huruf, karena ada huruf-huruf yang keluar dari makhraj yang sama, tapi kok bisa bunyinya berbeda? Karena sifatnya berbeda. Ya, di antaranya ini coba lihat jim, shin, ya. Tiga-tiganya keluar dari wasatul lisan, dari tengah tenggorokan. Akan tetapi bunyinya jauh berbeda dikarenakan perbedaan sifat. Pada huruf jim kita harus rapatkan tengah lidah kita ke atas. Ja, aj, ya. Kalau tidak kita rapatkan, nanti memungkinkan untuk keluarnya udara di situ. Aj. Nah, itu pengucapan huruf jim yang salah. Maka harus benar-benar kita rapatkan. Pada huruf shin ya, di tengah-tengah lidah juga ya, hanya saja huruf shin ini nanti di sifatul huruf nanti akan kita pelajari lebih lanjut, ada perbedaan sifatnya, tidak begitu rapat. Sya, ash, sya, ya. Dan huruf ya, ai. Jadi wasatul lisan, dari tengah-tengah lidah kita. Jadi qaf, kaf, jim, shin, ya. Makhraj ketiga adalah makhraj jim, shin, ya dari bagian wasatul lisan atau tengah-tengah lidah kita. Kita lanjutkan. Nah, makhraj keempat. Nah, ini agak lebih detail sedikit penjelasannya, gambar-gambarnya, karena banyak yang kesulitan di huruf dhad ini ya. Apalagi huruf dhad ini tidak ada padanannya dalam bahasa kita, ya, bahasa Indonesia atau bahasa Aceh atau ya bahasa kita nggak ada padanannya. Makanya di sini ada gambar-gambar yang cukup mendetail yang semoga bisa memudahkan kita ya untuk memahami makhraj dhad ini, karena pun pengalaman saya mengajar ya banyak sekali yang kesulitan di huruf dhad ini. Nah, dari mana makhraj dhad? Makhraj dhad adalah bagian tepi lidah ya dan sekitar gigi geraham atas. Apa tepi lidah? Kalau dalam istilah ilmu tajwidnya hafatul lisan ya, hafah itu ini. Nah, coba dilihat yang hijau, yang sebelah kanan ini ya. Yang hijau, yang kuning, sampai yang hijau ke samping kiri kanan ya, artinya pinggiran lidah kita itu namanya hafatul lisan. Nah, huruf dhad makhrajnya itu semua. Dari yang belakang sini ke depan ya, yang hijau dan yang kuning, ya itu semuanya makhraj dhad beserta pinggiran gigi geraham atas kita. Coba dilihat di sini ya. Yang kuning, bagian kuning ujung lidah kita dengan gusi atas kita itu bersentuhan tapi tidak menekan. Sedangkan bagian yang hijau artinya tepi lidah kita yang di kiri dan di kanan beserta bagian dalam dari gigi geraham atas kita di situ menekan. Sebelah mana? Boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Ya, boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan atau bahkan boleh dua-duanya. Tapi yang paling umumnya itu adalah sebelah kiri ya, ditekan sebelah kiri. Bo, jadi lidah kita ya, pinggirannya itu semua pinggirannya itu naik ke atas, ke langit-langit atas. Hanya saja penekanannya itu ada di samping, bukan di depan.
Jadi kita tidak tekan bagian depan lidah kita. Coba semua peserta merasa ya, disebutkan masing-masing, atau kalau bisa ada cermin boleh lebih bagus lagi. Kalau belajar ilmu tajwid pakai cermin itu sangat bagus sekali ya, karena terkait dengan kita bisa melihat bagaimana mulut kita, gigi kita semuanya bersinergi untuk menghasilkan bunyi ya. Nah, jadi pada huruf dhad itu tepi lidah dengan bagian dalam dari gigi gigi geraham atas, adras ya, gigi geraham atas. Nah, dari situlah makhraj huruf dhad. Jadi panjang sekali makhrajnya ini. Dha, hampir di seluruh langit-langit atas kita, itu lidah kita naik ke langit-langit atas. Nah, disitulah makhraj huruf dhad. Nah, butuh latihan ya, banyak para peserta semuanya nanti dilatih dirasa-rasa lidah kita. Oh, benar nggak saya selama ini menekan di samping, atau jangan-jangan saya selama ini menekan di depan. Nah, itu coba dirasa-rasa ya. Nah, itu makhraj huruf dhad. Jadi dhad keluar dari halqatul lisan atau dari tepi lidah kita, serta menekan pada gigi geraham atasnya, bagian dalam dari gigi geraham atas. Nah, kesalahan ya, ada yang membaca karena ini ya, tepi lidah dengan gigi geraham atas, jadi lidahnya dibawa ke samping. Ya, itu salah ya. Salah, bukan seperti itu. Jadi bukan lidahnya kita bawa ke geraham, enggak. Hanya saja lidah kita ini menyentuh bagian dalam dari gigi geraham atas, pinggiran lidah. Ya, jadi kita cuma menaikkan lidah kita ke atas. Jadi huruf dhad ini tidak seribet yang kita pikir. Sebagian ada yang mengucapkan ya, sampai situ enggak. Dia hanya di bagian dalam mulut kita. Di luar nggak pakai pipi, nggak pakai gigi, nggak pakai mereng-mereng, nggak pakai bibir. Karena ada yang mengucapkan huruf dhad itu dengan bibir. Walau bol, itu salah juga, nggak pakai bibir. Jadi bo, nggak tidak seperti itu ya. Jadi rileks saja, lidah kita naikkan ke atas, bagian depan lidah kita menyentuh gusi atas, sedangkan bagian dalam lidah kita, pinggirannya itu menekan di salah satu sisi geraham kita. Boleh sebelah kiri atau boleh sebelah kanan. Semoga paham ya. Nanti kalau tidak paham bisa dilatih lagi atau bisa ditanyakan lagi. Nah, kemudian makhraj lam. Ya, tadi kita bilang hafatul lisan ya, itu adalah tepi lidah ya, tepi lidah itu sini. Makhraj lam adalah dari dua tepi lidah paling luar ya, sampai pada ujung lidah. Jadi ini lidah kita ya, lihat di sini warna kuning ya. Nah, disitulah makhraj lam. Jadi bukan hanya ujung lidah. Nah, kesalahan ketika kita mengucapkan ujung lidah saja, itu nanti jadi muncul suaranya mentel. Itu salah ya. Nah, jadi huruf lam itu melibatkan ujung dan juga sedikit tepi lidah kita. Kita lihat yang warna kuning ini ya. Nah, disitulah makhraj lam. La, al dengan gusi atas kita. Dengan langit-langit atas kita ini, dan dia melibatkan ada 8 gigi ya, sampai dengan dhahik, gigi ke-8, 8 gigi di depan kita ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Di belakangnya itu, di belakang dari 8 gigi itu adalah makhrajnya lam. Jadi lam lidah kita, ujung dan sedikit tepi-tepinya itu menyentuh ke sini, ke gusi kita nih. Ke langit-langit ya, ke langit-langit. Al ya, seperti itu. Kalau dilihat dari samping seperti ini ya, tidak terlalu jelas, tapi kalau kita lihat tampak atasnya dan tampak bawahnya, maka inilah makhraj huruf lam. Bukan hanya ujung saja, bukan hanya puncak dari lidah saja, akan tetapi melibatkan sebagian dari tepi lidah kita. Nah, seperti itu ya, makhraj huruf lam. Jadi tadi sudah qaf, kaf, jim,
shin, ya, dot, dan kemudian ada yang kelima adalah makhraj lam. Yang keenam. Nah, yang keenam, ya kita semakin maju lagi, ini adalah makhraj huruf nun. Huruf nun, ya, makhrajnya adalah ujung lidah. Nah, tadi kita sudah bilang, ujung itu ya, puncak lidah kita yang paling depan, menempel pada gusi dua gigi seri. Ini gigi seri kita, ya. Jadi menempel pada gusi dua gigi seri atas. Kemudian tidak sebatas itu, huruf nun juga disertai bunyi dengung dari rongga hidung. Kalau kita perhatikan ini ya di rongga hidung kita, nah itu keluar suara, ada keluar suara namanya gunnah. Gunnah itu adalah suara dengung yang keluar dari rongga hidung kita yang menjadi partner makhraj dari huruf nun dan huruf mim. Ya, jadi huruf nun dan huruf mim itu dia makhrajnya itu berserikat ya. Yang pertama huruf nun itu antara ujung lidah dengan gusi gigi seri atas disertai dengan rongga hidung. Khayshum nanti akan kita pelajari di depan. Nah, tidak boleh ya, tidak boleh huruf nun ini kita sebutkan tanpa gunnah, dia tidak akan jadi. Ya, jadi harus melibatkan lidah ya, menempel pada gusi gigi seri atas. Nah, an coba dirasa di hidungnya an an ya, ada getaran di hidung. Kalau kita putuskan, kita tutup hidung kita tidak akan berbunyi, ya berarti itu sudah benar makhraj nunnya. Ya, ya. Dari situ makhraj huruf nun. Masih di ujung lidah ada makhraj ra. Makhraj ra adalah dari ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri atas, sama ya seperti nun ya, sama makhrajnya, tetapi ada sedikit perbedaan. Pada huruf ra kita sedikit melibatkan punggung lidah atau kalau dalam istilah bahasa Arabnya dhahrul lisan. Mana punggung lidah ya? Kalau lidah kita seperti ini ya, inilah punggung lidah. Ya, jadi bagian atas dari lidah kita ini namanya dhahrul lisan. Keseluruhan dhahrul lisan. Nah, pada makhraj nun kita hanya menggunakan ujung lidah saja, taraful lisan. Ya. Sedangkan pada makhraj ra kita menggunakan taraful lisan, menggunakan ujung lidah, akan tetapi disertai sedikit dari dhahrul lisan, dari bagian atas lidah kita, disertai takrir ya, sifat huruf ra ada getaran sedikit. Ar-Rahman, ya. Jadi disitulah makhraj dari huruf ra. Kemudian makhraj ke-8 dari lidah ada 3 huruf makhraj ta, makhraj dal, makhraj ta. Ta, dal, ta. Ta, dal, ta. Ketika ketiga huruf ini keluar dari ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Mana pangkal gigi seri atas ini? Tempat tumbuh gigi seri atas itu namanya pangkal gigi seri ya, pangkal gigi seri. Coba kita lihat di sini makhraj huruf ta. Ya, makhraj. Kenapa dipisah huruf dal dan huruf ta? Karena huruf dal sama huruf ta itu huruf tipis. Sedangkan huruf ta adalah huruf tafkhim, huruf tebal. Ketika kita ucapkan huruf tipis dan kita ucapkan huruf tebal, itu bentuk lidah kita akan berbeda. Alhamdulillah. Walaupun makhrajnya sama. Makhrajnya sama-sama dari ujung lidah dan ujung gigi seri pangkal gigi seri atas, tetapi karena perbedaan sifat ya, huruf tebal, maka bentuk lidahnya akan berbeda. Kita lihat di sini pada huruf ta ya, lihat nih pangkal lidah kita naik ya ke atas, sedangkan pada huruf dal dan huruf ta, huruf tipis, pangkal lidah kita ini enggak naik, dia rileks aja. Nah,
Lihat ujungnya, ya, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Po, 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 elpo, 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 elpo. Ya, tidak melibatkan bibir lagi-lagi ya, tidak melibatkan bibir elpo. Po, salah, tidak. Po, ti, tu, elpo, elpo, elpo. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga huruf dal, ya, huruf dal ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, huruf dal ini agak sedikit tricky karena kita dalam bahasa Indonesia juga ada huruf yang mirip yaitu huruf D, ya kan? Akan tetapi kalau kita perhatikan huruf dal dalam bahasa Arab itu makhrajnya agak sedikit lebih maju dibandingkan huruf D yang biasa kita sebutkan dalam bahasa Indonesia. Coba kita rasa, ketika kita ucapkan huruf D, ada dalam bahasa Indonesia itu bukan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, tapi ujung lidah dengan sini bagian langit-langit atas. Dari, ya, ada. Ujung lidah dengan langit-langit atas. Nah, makhraj huruf dal dalam bahasa Arab ya atau dalam Al-Qur'an huruf hijaiyah itu bukan dari tengah-tengah langit-langit mulut, tapi di sini di depan, di tempat tumbuhnya gigi seri. Nah, itu yang membedakan huruf dal dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Karena ya, sering ya keliru di huruf dal ini. Karena kita punya padanan yang mirip, seolah-olah sama, padahal berbeda. Huruf dal dalam bahasa Arab itu maju ke depan, di tempat tumbuh gigi seri. Da, ad, bukan ada. Kalau ad, itu di belakang lidah kita, langit-langitnya bagian belakang. Kalau dalam bahasa Arab, dalnya di ujung gigi seri, ujung lidah dengan pangkal gigi seri. Jadi dia ke depan. Ada. Ya, seperti itu. Alhamdu, kan alhamdu. Ya, agak berbeda makhrajnya. Kemudian huruf ta, ya huruf ta juga sama makhrajnya dengan dal. Kenapa bunyinya berbeda? Tentu karena ada perbedaan sifat. Apa sifat yang berbeda akan kita pelajari di lusa insya Allah ya. Nah, jadi huruf dal dan huruf ta itu makhrajnya sama ya dengan to juga. Hanya saja nanti ada perbedaan sifatnya. Intinya dari segi makhraj ketiga-tiga huruf ini berserikat ya, mereka sama-sama keluar dari persentuhan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, jadi ingat makhraj pertama ada apa tadi? Dari lisan qaf. Makhraj kedua ada kaf. Makhraj ketiga ada jim, shin, ya. Makhraj keempat ada dod. Makhraj kelima ada lam. Makhraj keenam ada nun. Makhraj ketujuh ada ro. Makhraj kedelapan adalah ta dan to. Ada 3 huruf. Kemudian yang ke-9, nah kita hampir selesai dari makhraj lisan. Nah, itu yang ke-9 ada 3 huruf. Zai, sin, dan sod. Zai, sin, sod. Ketiga huruf ini keluar dari ujung lidah torof lisan, ya. Ujung lidah dengan dinding gigi seri bawah. Yang mana dinding gigi seri bawah ini ya? Bagian dalam dari gigi seri bawah kita. Coba dilihat di sini ya. Di gambar yang di sebelah kiri asin wa zai, di sini makhraj sin dan makhraj huruf zai. Ujung lidah kita bersentuhan dengan dinding atau bagian belakang dari gigi seri bawah. As, 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 az, huruf zai, az, 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 az.
lidah kita ya, coba dirasa lidah kita bersentuhan dengan gigi seri bawah. Nah, sekali lagi kita bedakan huruf shad itu adalah huruf tebal, huruf tafkhim, maka makhrajnya walaupun sama tapi bentuk lidahnya berbeda, makanya gambarnya kita bedakan. Ya, pada huruf shad pangkal lidah itu naik, so. Makhrajnya dari mana? Ujung lidah dengan dinding gigi seri bawah. Lagi-lagi tidak melibatkan bibir, ya. Jangan kita bawa bibir untuk mengucapkan huruf shad. So misalnya, ya. So, as-shalah misalnya, ya. Itu salah. Yang huruf shad itu tidak melibatkan syafatain. Dia hanya lisan. Lidah dengan bagian dinding gigi seri bawah. As, az, as, so, si, su, ya, sa, si, su, za, zi, zu. Dirasakan lidahnya ya, di ujung lidah dan pangkal gigi seri bawah dan dinding gigi seri bawah, ya. Makhraj ke-9. Dan yang terakhir dari lisan adalah makhraj huruf sa, huruf zal, dan huruf dha. Ketiga huruf ini keluar dari mana? Dari ujung lidah, ya, taraf lisan lagi, dan ujung gigi seri atas. Dari sini. Za, sa, ya. Zal, sa, as. Ya, jadi ujung lidah kita bersentuhan dengan ujung gigi seri atas. Nah, pada huruf dha makhrajnya sama, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, tapi karena dha adalah huruf tebal, maka pangkal lidahnya naik. Ya, pangkal lidahnya naik sehingga suaranya itu bisa naik juga, atau nanti dalam sifatul huruf kita sebut isti'la. Allah, 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 Allah-limun, Allah-limun, za, iz, sa, as. Ya. Jadi dari ujung lidah dan ujung gigi seri atas kita ada keluar 3 huruf, huruf sa, huruf za, dan huruf Allah. Nah, berhati-hati di huruf dha. Huruf dha ini sering terjadi kesalahan, ya, karena apa? Huruf tebal. Huruf tebal kalau kita sering memajukan bibir saat mengucapkan huruf tebal. Padahal ingat rules di belakang, boleh memajukan bibir hanya ketika kita mengucapkan 2 macam huruf. Yang pertama waw, dan yang kedua adalah huruf-huruf yang berharokat dhammah. Selain itu kita tidak memajukan bibir kita, tidak memonyongkan bibir kita. Jadi tidak benar ketika kita ucapkan wa itu dengan wa, itu salah, ya, karena dia hanya huruf lidah. Sebenarnya sederhana saja. Huruf dha ini lidah, tidak perlu pipi, tidak perlu ya menyulitkan diri pada huruf dha ini, karena sebenarnya huruf dha ini sangat sederhana. Makhrajnya adalah ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Wa, au, ya, seperti itu. Tidak perlu sampai ya, tidak perlu sampai memajukan bibir atau menganggap sulit, ya, karena insya Allah huruf dha ini sangat mudah, hanya saja sering disalahpahami. Nah, selesai dari makhraj lisan nih. Kita ulang sedikit ya. Tadi makhraj jauf ada alif mad, waw mad, dan ya mad. Ya. Kemudian makhraj kedua adalah al-halq. Al-halq itu tenggorokan kita terbagi kepada 3. Ya, aqsal halq, tenggorokan paling bawah itu hamzah dan ha, wasatul halq ain dan ha, adnal halq atau ujung tenggorokan itu ada ghain dan kha. Masuk ke makhraj lisan. Makhraj lisan paling belakang. Yang pertama ada qaf. Yang kedua maju sedikit ada kaf.
Yang ketiga di wasatul lisan, di tengah-tengah lidah ada jim, shin dan ya. Kemudian hafatul lisan, ada huruf dhad, ya, tepi lidah dan gigi geraham atas, huruf dhad. Kemudian tepi dan ujung lidah dengan gusi atas ada huruf lam. Kemudian huruf nun ada ujung lidah dengan gusi 2 gigi seri atas. Huruf ro juga ujung lidah dengan gusi 2 gigi seri atas. Kemudian ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ada makhraj ta, dal, to. Kemudian ujung lidah dengan dinding gigi seri bawah ada zai, sin, sod. Dan yang terakhir ujung lidah dengan ujung gigi seri atas adalah makhraj dari ta, zal, dan wa. Jadi itu nanti dihafalkan masing-masing ya. Jadi ingat masing-masing. Cuma cara yang termudahnya adalah begitu. Jadi gambarkan dalam otak kita ya makhrajul huruf itu gambar-gambar yang sudah kita nampakkan tadi. Ya ingat saya titik-titiknya. Oh di titik ini ada sekian huruf, sekian huruf, sekian huruf ya. Jadi seperti itu, insya Allah akan lebih mudah kita mengingat makharijul huruf. Nah, asy-syafatan yang makhraj umum yang keempat ya. Tadi makhraj umumnya ada 5. Makhraj huruf yang keempat adalah makhraj asy-syafatain. Makhraj asy-syafatain berarti 2 bibir. Ada 4 huruf yang keluar dari 2 bibir dan tadi kita bagi kepada 2 makhraj. Yang pertama makhraj huruf fa. Nah, huruf fa keluarnya dari batnus syafah. Batnus syafah itu adalah bagian dalam atau perut bibir bawah. Mana perut bibir bawah ini? Ya, bagian dalam dari bibir bawah kita dengan ujung gigi seri atas. Ya, fa af qad aflahal mu'minun af. Jadi bukan seperti dalam bahasa Indonesia ya. Kan seperti itu ya, enggak seperti itu. Fa salah, tapi fa. Dalam bahasa Arab pengucapan huruf fa yang benar adalah dengan menyentuhkan ujung gigi seri atas ke batnus syafa atau perut bibir bawah kita atau bagian dalam dari bibir bawah. Affa. Coba dirasakan masing-masing, disebutkan masing-masing. Af ya, bukan af. Ya, bukan af. Tanpa sentuhan gigi, af, salah. Seperti kita meniup, af, salah, bukan seperti itu. Kan, tapi harus ada persentuhan antara bagian perut bibir bawah dengan gigi seri atas. Af, ya, coba dilihat ini gambarnya sangat jelas sekali. Bagian gigi seri atas kita bersentuhan dengan bagian dalam dari bibir bawah. Itulah makhraj yang benar dari huruf fa. Kemudian yang kedua, makhraj huruf ba dan mim. Huruf ba dan huruf mim keluar dengan merapatkan kedua bibir kita, menyentuhkan antara bibir bawah dan atas. Ba, ab, ya. Di sini coba lihat ini. Nah, makhraj huruf ba ini adalah dengan mengatupkan bibir atas dan bibir bawah. Begitu juga dengan huruf mim. Am. Ya. Ingat huruf mim dia ada gunnah, maka harus terlibat di sini khayshum kita atau suara yang keluar dari rongga hidung. Kalau enggak nanti bunyinya sama dengan ba karena makhrajnya sama. Kalau sifatnya tidak ada yang berbeda, maka bunyinya akan sama. Ya, huruf mim kita hilangkan gunnahnya itu akan jadi ba. Nah, jadi seperti itu. Semua huruf-huruf yang keluar dari makhraj yang sama, kalau sifatnya tidak kita bedakan, maka akan menjadi bunyi yang sama. Dan gitu juga huruf mim dengan huruf ba ini karena makhrajnya sama persis, ya. Maka tentu harus ada yang membedakan. Kalau enggak bunyinya akan sama. Dan yang membedakan huruf ba dengan huruf mim adalah apa? Gunnah, ya.
amma yatasaalun. Amma, amma ada gunnah dan merapatkan bibir atas dan bibir bawah. Tapi merapatkan di sini bukan artinya harus dirapatkan dengan kuat. Tidak seperti itu, hanya kita sentuhkan saja. Abba, tidak perlu penekanan yang berlebihan. Abba, tidak perlu seperti itu, hanya persentuhan saja. Abba. Begitu juga dengan amma, ini juga ada yang salah ya, kadang-kadang menyebutkan huruf mim itu dengan merapatkan bibir secara berlebihan. Amma, ya salah. Amma, ya cukup seperti itu. Dan yang ketiga ya dari makhraj asyafatain ini, makhraj ba, mim yaitu dua bibir, dan satu lagi yang ketiga adalah makhraj waw. Makhraj waw keluar dari memoncongkan atau memonyongkan kedua bibir sehingga ada celah untuk mengalirkan suara. Ya, ini sudah kita jelaskan sedikit di minggu lalu karena huruf waw itu terafiliasi ya, dia sangat dekat sekali dengan mad atau harakat dhammah ya. Harakat dhammah kita sudah bahas tentang itmamul harakat atau tentang menyempurnakan harakat di belakang. Nah, huruf waw ya kita sebutkan dengan memonyongkan bibir al waw ghairul maddiyah, kan huruf waw yang bukan huruf mad. Karena kalau huruf waw yang mad itu keluar dari jauf atau rongga mulut, ini huruf waw yang bukan mad. Itu keluar dari dua bibir. Kita majukan dua bibir kita, au, wa, au. Coba lihat ini bibir kita tampak dari depan, kalau ini tampak dari samping. Au, ya ada rongga atau ada celah untuk mengalirkan suara. Begitulah pengucapan huruf waw yang tepat. Ya, jadi kalau kita tidak monyongkan huruf waw maka tidak sempurna nanti pengucapannya wa misalnya. Qul huwa ya. Dhammahnya tidak sempurna, wawunya tidak sempurna kalau seperti ya. Qul ya, qul huwa Jadi harus kita monyongkan. Nah, yang terakhir dari makharijul huruf adalah makhraj khayshum. Khayshum berarti rongga hidung. Ya, sini. Khayshum adalah tempat keluarnya bunyi gunnah atau bunyi dengung yang ada pada huruf mim dan huruf nun. Ya, jadi mim dan nun itu makhrajnya ada dua. Kalau nun selain dia harful lisan, huruf yang keluar dari lisan ya, tepatnya taraful lisan, ujung lidah, dia juga huruf khayshum, huruf rongga hidung. Begitu juga huruf mim, makhrajnya ada dua, asyafatain ya, dua bibir, dan juga dia huruf khayshum. Jadi mim dan nun ini, khayshum ini selalu melekat pada mim dan pada nun apapun kondisinya. Baik dia kondisinya berharakat, ma, mi, na, ni, nu, tetap ada. Ataukah dia sukun, dia tetap ada. Ataukah dia bertasydid, anna, pada idgham, pada izhar, pada itlaq ya, semua yang berkaitan dengan mim dan nun, gunnah ini dia tetap ada walaupun nanti miqdarnya berbeda-beda, kadarnya berbeda-beda. Ada gunnah yang mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan, ada gunnah ghairu mutawwalah, gunnah yang tidak dipanjangkan. Tapi apapun kondisinya tetap huruf nun dan huruf mim ini gunnah ya harus dibantu oleh makhraj khayshum ya, oleh suara yang keluar dari khayshum, dari rongga hidung, sehingga dia bisa mengeluarkan bunyi dengan sempurna. Karena kalau tidak nanti ya, nggak sempurna. Kayak tadi kita bilang huruf mim, kalau kita tidak keluarkan bunyi khayshum maka dia akan menjadi ba. Ya, tapi ba kalau kita kasih khayshum dia akan menjadi mim. Nah, itulah yang membedakan antara huruf ba dengan huruf mim, karena ada
ini mim ada dibantu oleh khayshum ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan ya, saya mohon maaf apabila tidak jelas atau mungkin kecepatan atau apa yang nggak clear, boleh langsung ditanyakan ya. Saja sedikit saja. Ya, Ustazah Doktora. Nah, sama-sama belajar kita ya. Iya. Ini langsung aja. Kadang struktur gigi orang beda ya sebenarnya. Ya. Ada yang kadang gigi bawahnya itu berlapis-lapis, ada yang di depan kadang. Apakah perbedaan struktur itu akan membuat bunyi itu menjadi sulit keluarnya seperti tadi beberapa huruf kan apa namanya yang dekat gitu kan. Kira-kira itu mempengaruhi enggak gitu kan? Atau kalau memang itu mempengaruhi, ada mungkin alternatif lain supaya bunyi huruf itu tetap bisa disebutkan gitu. Sebenarnya tidak mempengaruhi, tidak begitu berpengaruh ya struktur gigi itu. Hanya saja kebiasaan kita berbicara itu bisa berpengaruh. Lahjah kita atau dialek kita ya itu berpengaruh terhadap pengucapan huruf-huruf tertentu, terhadap bagaimana kita mengucapkan huruf tertentu itu berpengaruh. Tapi struktur mulut kecuali itu memang sudah sangat misalnya ya, mohon maaf, misalnya sumbing yang ada sebagian yang memang bolong sampai ke hidung ya misalnya. Nah, itu bisa berpengaruh. Tapi kalau misalnya hanya gigi atau misalnya ada orang yang ompong, nah saya pernah ngajar ibu-ibu yang sudah sangat tua ya, saya ajarkan huruf ta itu Bu dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Saya belum tanya, saya nggak punya lagi gigi. Jadi gimana? Gigi saya udah ompong semua, jadi gimana mengucapkan huruf ta? Tapi bisa, ya bisa dengan insya Allah dengan latihan ya bisa ya. Kalau masalahnya hanya di gigi, kecuali memang misalnya strukturnya sudah sangat-sangat misalnya terlalu maju atau kecelakaan atau tadi misalnya kasusnya ada sedikit cacat atau sumbing, nah itu mungkin akan berpengaruh terhadap bunyi, misalnya gunnah ya kan, gunnah itu akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya hanya struktur gigi maju, gigi yang kurang merapi, saya berlapis-lapis gitu ya, itu nggak akan terlalu berpengaruh dan insya Allah Mas bisa diperbaiki dengan itu riyadatul mri'in bifakihi ya, melatih mulut, insya Allah bisa. Satu lagi saja, saya agak susah untuk huruf jim ya. Mungkin bisa tadi diulang yang jim tadi itu saja. Ya, huruf jim ya. Jadi selain kita belajar makhraj itu harus kita perhatikan sifat ya kan. Karena kan tadi huruf jim itu sendiri ada beberapa huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Ada huruf shin keluar dari situ, ada huruf ya keluar dari situ. Nah, kalau kita tidak memberikan huruf jim ini, kita berikan makhrajnya betul dari wasatul lisan. Tapi kita tidak kasih sifatnya. Huruf jim ini dia ada sifat jahar. Sifat jahar nanti dia tidak keluar udara atau tidak keluar angin atau tertahannya udara dan nafas ketika kita ucapkan. Itu sifat huruf jim. Kemudian dia ada sifat syiddah. Huruf syiddah itu adalah tertahannya suara karena makhrajnya menutup dengan rapat. Kalau kita tidak berikan dua sifat ini aja, nanti dia ada lagi ya, banyak sifat lain ada, nanti dia istifal, ada dia dan lain sebagainya. Tapi yang berdasarkan pengalaman saya mengajar, ketika huruf jim dua sifat ini tidak kita berikan, maka bunyinya itu akan salah. Ja, 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 ja akan berangin misalnya, akan jadi sifat mahmus. Ketika kita tidak benar-benar kita rapatkan makhrajnya, atau nanti dia akan ja, 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 ja bercampur dengan shin, ajma'in misalnya, banyak ya, karena kita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan tidak terlalu ada penekanan ya, tidak terlalu ada penekanan seperti itu.
jamu misalnya ya, nah, itu keluar mahmus, itu jadi mahmus, dia salah, dia bukan huruf mahmus, dia majhur, huruf yang jahar. Nah, jadi tadi kita perhatikan ketika huruf jim ya, insya Allah akan lebih mendetail lagi di sifatul huruf di minggu depan. Kasih hak dia dari makhrajnya kita kasih wasatul lisan, dari sifatnya jahar kita jangan keluarkan angin, dari sifatnya dia syiddah jangan keluarkan suara tambahan, aliran suara rapatkan, benar-benar rapat supaya tidak dia jaraya nusaud, mengalir suaranya. Nah, dan ya, intinya nanti di situ insya Allah ketika kita sudah terapkan makharijul hurufnya, kita terapkan sifatul hurufnya, insya Allah akan sangat top nanti. Ya baik, terima kasih sudah. Berarti cuman kalau dan tahu dari segi makhraj aja itu nggak memadai. Iya. Ya, artinya bunyinya itu menjadi pas tanpa mengetahui sifat-sifatnya. Iya betul. Harus dengan sifat ya, tidak bisa dipisahkan. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah, Ya. Siapa yang bertanya? saya Ustazah. Ya. Ya, sudah. Fadli. Saya Zahriana. Ya. Yang pertama saya ingin bertanya tentang makhraj huruf ro tadi. Bagaimana tipsnya? Karena Ya. kebetulan memang anak saya juga nggak bisa bilang ro. Jadi kan sebenarnya ro dengan r itu nggak ada hubungan ya, seharusnya. Gitu. Berbeda ya. Ya, tapi memang malah saya pernah mendengar orang-orang yang cadel atau nggak bisa bilang r itu malah ro-nya itu lebih benar. Saya pernah dengar begitu. Tapi mungkin nggak semua juga, karena memang jenis-jenis orang nggak bisa bilang R itu ada yang beda-beda juga gitu. Ada yang malah karena nggak bisa bilang R jadi getarannya terlalu tebal gitu misalnya. Jadi tipsnya nih menurut Ustazah gimana untuk membenarkan pengucapan huruf ro bagi orang-orang yang nggak bisa bilang R gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mendapati, karena memang selama ini saya juga sedang berusaha untuk bisa mengajarkan beberapa orang lah untuk tahsin gitu, walaupun saya memang juga sedang belajar. Ya. Jadi saya mendapati banyak sekali, khususnya ibu-ibu yang mungkin dari daerah tertentu, ketika mengucapkan ta itu udah susah kita rubah, da gitu. Ya itu. Jadi da-nya Aceh gitu ya, da, la gitu. Jadi dan ini butuh riadah yang berulang-ulang gitu. Tapi nanti begitu udah sekali dua kali nggak datang dan nggak kita evaluasi, ternyata pas minggu selanjutnya rupanya balik lagi tuh aslinya gitu. Walaupun pas jumpa pertama udah pas gitu kan. Sekali datang, pas jumpa selanjutnya udah mulai lagi ke da-nya yang asli gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya huruf ro, tadi betul sekali saya bilang bahwa huruf ro itu tidak ada kaitannya dengan R ya. Itu kalau kita rasa sendiri kita ucapkan ro dengan R itu, kalau R dalam bahasa Indonesia apalagi dalam bahasa Inggris ya, R-nya itu lebih digulung lagi ya, R ya, lebih digulung lagi lidahnya, sedangkan dalam makharijul huruf ya kita itu tidak digulung lidahnya ya, di ujung lidah. Akan tetapi kalau tadi dibilang orang cadel itu ro-nya lebih betul daripada yang tidak cadel, itu relatif ya, karena tingkat kecadelan ini kan berbeda-beda ya. Orang ada yang memang sama sekali berubah menjadi huruf yang lain, menjadi huruf gha ya, menjadi gha. Jadi tingkat kecadelan ini pun berbeda-beda. Jadi saya rasa nggak ada satu rumus pasti bagaimana cara kita memperbaiki R-nya orang yang cadel, kecuali memang gurunya itu sendiri ya, karena kita kan harus dengar dulu tingkat kecadelannya itu seperti apa ya. Nah, tapi insya Allah riyadahnya ini bisa, hanya saja mungkin akan lebih lama. Yang pertama, yang kedua juga tergantung dengan seberapa lihai kita sebagai gurunya menemukan dia kenapa ya mengucapkan ro-nya seperti ini, apa, di mana masalahnya ya. Kadang-kadang misalnya dia terlalu menggulung lidah misalnya, dan itu kadang-kadang kita sebagai orang yang
mendengarkan tidak bisa langsung kita ketahui di pertama kali dia baca, nggak langsung kita tahu kenapa dia mengucapkan seperti ini. Ya, saya pengalaman sendiri ada kadang-kadang murid yang mengucapkan huruf tertentu ini nggak betul, tapi saya belum tahu nggak betulnya di mana, itu ada seperti itu. Ya, begitu juga dengan tingkat kecadalan tadi. Saya rasa setiap guru itu akan berbeda, ya, berbeda menangkap bagian mana yang cadelnya. Apakah dia kecadel karena nggak bisa meletakkan lidahnya di ujung, ataukah karena dia mengganti hurufnya menjadi ghain, yaitu saya rasa akan sangat relatif, dan saya sendiri tidak bisa memberikan rumus pasti bagaimana memperbaiki huruf ra ini kalau kasusnya itu tadi cadel. Tapi kalau kasusnya tidak tepat makhrajnya, bisa kita perbaiki. Yang kedua tadi masalah lahjah. Nah, lahjah ini PR, nggak ada lain selain riyadhah. Ya, memang harus riyadhah ya. Lah, itu memang harus kita riyadhah, tidak ada jalan mulusnya. Apalagi memang mengajarkan ibu-ibu yang sudah sangat sepuh misalnya ya, nenek-nenek itu memang betul-betul lama ya. Betul kata pepatah, belajar di waktu besar itu bagaikan mungkir di atas air. Hari ini bisa, besok akan ini lagi. Jadi memang betul jalannya adalah satu-satunya adalah riyadhah. Kita ingatkan lagi, kita ingatkan lagi, kita ingatkan lagi, seperti itu. Ini ada pertanyaan. Maaf Ustazah, huruf kha harus berbunyi seperti ngoro atau seperti dahak ya, sering ya kan? Kha itu harus berdahak ya. Itu pertanyaannya. Apakah benar Ustazah huruf ra getarannya harusnya yang benar seperti apa? Syukran. Nah, yang pertanyaan pertama, huruf kha ini itu makhrajnya tadi kita sudah bilang huruf kha ini makhrajnya ada di wasatun enggak di adna ya, di ujung tenggorokan kita atau tenggorokan kita paling atas. Apakah harus bunyi seperti ngoro atau seperti orang buang dahak? Itu sangat tergantung apakah mulutnya dalam kondisi kering atau tidak. Kalau mulut kita dalam kondisinya kering, maka tidak akan bisa bunyi kho, itu tidak akan bisa. Kalau mulut kita dalam kondisi kering. Tapi kalau kondisi mulut kita itu dalam kondisinya lembab, itu bisa berbunyi seperti itu. Tapi dalam tajwid tidak ada aturannya apakah dia harus bunyi itu dahak, maaf ya, bunyi keluar seperti bunyi dahak atau bunyi ngoro, itu tidak ada aturan seperti itu. Hanya saja ada aturan yang pertama makhrajnya harus tepat di adnal halq, kemudian dia adalah huruf rikhun. Tidak keluar dia huruf hams, dia keluar pahat tahu syaksun sakat ya. Dia keluar nafas ketika kita ucapkan, dan dia jaraya nusauti, dia mengalir suara ketika kita ucapkan. Jadi ini nanti akan bersambung sama sifatul huruf di pertemuan ke depan. Tapi kalau pertanyaannya apakah harus seperti orang ngoro atau tidak, itu tidak ada aturannya dalam ilmu tajwid seperti itu. Ya, aturan dalam huruf kha itu tadi makhrajnya harus betul, sifatnya harus betul, dan insya Allah sifat huruf kha akan kita bicarakan di depan. Begitu juga dengan takrir huruf ra. Takrir huruf ra, getaran huruf ra itu ada aturannya, dan insya Allah juga akan kita bahas di pertemuan ke depan tentang sifatul huruf, tepatnya pada sifat takrir yang ada pada huruf ra. Demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Fadhali. Nggak ada lagi sepertinya ya. Kalau tidak ada, insya Allah kita padai pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini diberkahi oleh Allah. Ya, semoga bisa lengket apa yang kita pelajari, bisa memudahkan kita untuk mempelajari dan membaca untuk diri kita sendiri dan juga untuk kita ajarkan kepada orang lain. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau mungkin penjelasannya terlalu cepat atau yang tidak clear. Insya Allah, dan saya sangat menyarankan untuk kita di pembahasan berikutnya itu benar-benar
hadir ya, dan benar-benar disimak baik-baik karena sangat berkaitan. Makhraj itu tidak cukup berdiri sendiri, dia harus dibarengi dengan sifat ya, karena makhraj tidak akan utuh kalau tidak ada sifat. Makhraj huruf-huruf yang satu makhraj akan mengeluarkan bunyi yang sama atau akan bercampur hurufnya kalau kita tidak membedakan sifatnya. Maka setelah makhraj, sifatul huruf itu adalah ilmu yang wajib benar-benar kita kuasai supaya pengucapan huruf-huruf hijaiyah kita itu bisa tepat dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Assalamualaikum.